dalam mata pelajaran IPS di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat serta diberikan keberkahan dan kemudahan-kemudahan dalam kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang Ibu sampaikan nantinya bisa dengan mudah kalian terima. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari pengertian ruang. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama kondisi ruang Indonesia. Muncul pertanyaan, di manakah letak Indonesia itu? Apakah provinsi tempat tinggalmu merupakan bagian dari Indonesia? Apakah keberadaan kalian di tempat yang besar ini bernama Indonesia? Sebelum kalian mengetahui lebih lanjut letak Indonesia, kalian harus mengetahui terlebih dahulu konsep lokasi secara benar melalui materi pemahaman lokasi melalui peta. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan syarat-syarat peta. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kegunaan peta. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan komponen-komponen peta. Dan yang kelima, kalian dapat menggambarkan peta secara lengkap. Pengertian peta. Kalian dapat mengamati lokasi Indonesia melalui peta. Dengan menggunakan peta, kalian juga dapat mencari lokasi suatu tempat. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari peta itu? Apa ya peta itu? Ada yang tahu apa itu peta? Ya, betul sekali. Peta adalah gambaran di permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Dari definisi tersebut, ada yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah gambaran permukaan bumi. Yang kedua, bidang datar. Dan yang ketiga adalah skala. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu ya. Sebuah peta harus menggambarkan permukaan bumi pada bidang datar, sehingga globe yang sama-sama menggambarkan permukaan bumi pun tidak bisa kita sebut dengan peta, karena tidak dibuat dalam bidang datar. Peta harus memiliki skala. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Tanpa skala, sebuah gambaran di permukaan bumi hanya gambaran biasa, tidak bisa kita sebut dengan peta. Contoh, pernahkah kalian melihat gambaran permukaan bumi untuk melihat sebuah undangan pernikahan? Nah, gambaran tersebut tidak memiliki skala, sehingga ukuran objek-objek di sana menjadi tidak proporsional. Bisa saja yang kita jumpai tersebut menjadi 5 kali sampai dengan 10 kali lebih besar dibandingkan dengan ukuran masjid maupun mal. Jadi aneh bukan? Gambaran permukaan bumi tersebut dinamakan denah, bukan peta. Nah, kalian sudah tahu kan definisi dari peta? Lalu, agar peta itu dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, tentunya peta memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat peta adalah sebagai berikut. Syarat-syarat peta. Yang pertama adalah konform, yaitu peta harus menggambarkan objek sebangun dengan bentuk aslinya. Yang kedua adalah equidistant, yaitu peta harus menggambarkan jarak objek sesuai dengan jarak aslinya. Ketiga yaitu equivalent, peta menggambarkan luas objek sesuai dengan luas sesungguhnya. Selanjutnya kita akan bahas fungsi dan kegunaan peta. Adapun fungsi peta menurut Aryono Prihandito dalam buku kartografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu seperti gunung, sungai, dan benua. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Komponen-komponen peta. Berikut adalah komponen-komponen peta.
Adapun komponen peta yang pertama adalah judul peta. Yang kedua ada skala peta. Yang ketiga ada lambang orientasi. Yang keempat ada simbol peta. Yang kelima ada garis koordinat, sedangkan yang keenam ada insert. Yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan adalah sumber peta. Ini merupakan komponen-komponen peta. Baik anak-anak, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta, di mana pada komponen ini memuat informasi isi pada peta. Komponen ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum isi peta. Judul peta harus memuat informasi isi dari peta dan juga dibuat dengan kata-kata yang sangat jelas. Ini merupakan contoh judul peta. Provinsi Bali. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan ukuran objek sebenarnya dengan ukuran objek yang ada di peta. Skala peta ini menunjukkan pengecilan ukuran objek sebenarnya sehingga dapat digambarkan pada kertas atau pada bidang data. Skala peta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah skala angka atau numerik. Skala angka adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Berikut adalah contoh dari skala angka. Yang kedua adalah skala garis. Skala garis adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk garis. Berikut adalah contoh dari skala garis. Ketiga adalah lambang orientasi. Lambang orientasi berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin pada peta. Biasanya, lambang orientasi disimbolkan dengan anak panah di mana pada ujungnya diberi simbol huruf U. Yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada simbol titik. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Contoh, bandara disimbolkan dengan gambar pesawat terbang. Dan juga ibu kota negara digambarkan dengan gambar persegi panjang. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis, simbol yang menunjukkan kenampakan memanjang. Misalnya, jalan, sungai, dan rel kereta api. Yang ketiga, simbol warna. Simbol yang berfungsi untuk menunjukkan kenampakan objek. Warna yang digunakan pada peta antara lain hijau menunjukkan dataran rendah, kuning menunjukkan dataran tinggi, coklat menunjukkan daerah pegunungan, biru menunjukkan daerah perairan atau sungai, danau, rawa maupun laut, serta putih menunjukkan daerah tertutup salju. Yang keempat, simbol area, yaitu simbol yang menunjukkan kenampakan yang memiliki luas tertentu seperti sawah, pemukiman, hutan, perairan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaan. Sebagai contoh, area berupa vegetasi digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tumbuhan. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat merupakan garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan juga garis bujur. Garis ini juga dapat menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Yang keenam, insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lainnya yang lebih luas. Ini merupakan contoh insert pada peta. Yang ketujuh, legenda. Legenda merupakan sekumpulan keterangan simbol yang digunakan dalam peta. Legenda ini terdiri atas gambar simbol dan arti simbol berupa kenampakan yang digambarkan.
Fungsi legenda membantu pembaca memahami simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Yang kedelapan, sumber peta berupa tulisan yang menunjukkan pihak yang mengeluarkan informasi dasar peta yang digunakan. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi siapa yang membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Bagaimana? Cukup mudah yang memahami materi kita pada hari ini? Selanjutnya kita berlatih soal ya. Yang pertama, sebutkan pengertian peta. Yang kedua, jelaskan komponen-komponen peta. Artinya, kalian diminta untuk menjelaskan ya, tidak hanya menyebutkan. Paham ya? Selanjutnya nanti kalian kumpul di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.